Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Kisah Pandora Papers atau laporan yang membocorkan sekitar 12 juta file berupa dokumen, foto, dan email yang mengungkap harta tersembunyi penggelapan pajak serta kasus pencucian uang yang diduga melibatkan sejumlah nama orang terkaya dan berkuasa di dunia. Pandora Papers diungkap oleh Konsorsium Jurnalis Investigatif Internasional dan ditelusuri oleh 600 jurnalis di 117 negara. Kita akan membahasnya bersama dengan Ruben Huta Barat, Deputy Director Center of Indonesia Taxation Analysis. Selamat pagi Pak Ruben. Selamat pagi. Ya Pak Ruben, ini Pandora Papers berhasil menggemparkan dunia karena menyeret sejumlah nama penting dan berkuasa di dunia. Nah sebenarnya apa tujuannya? Apakah hanya untuk sebuah sensasi belaka atau benar-benar ancaman akan menguak rahasia para elit penggelap pajak ini? Jadi mungkin terlebih dahulu saya perlu sampaikan juga bahwa ICIG ini juga sebagai forum yang mengorganisir pengumpulan data ini juga kan sudah menyampaikan bahwa data yang dikumpulkan oleh mereka sebenarnya juga tidak bisa secara pasti menyimpulkan bahwa data tersebut secara akurat bisa memisahkan mana kekayaan yang berasal dari penggelapan pajak, mana kekayaan yang berasal dari pencucian uang, mana kekayaan yang benar-benar sebetulnya sudah dilaporkan ke otoritas pajak setempat dan merupakan aset yang legitimate begitu. Cuma memang tentu saja bisa dipahami bahwa publik tentu akan mencurigai ketika ada aset yang sengaja didaftarkan di negara yang dikenal dengan suaka pajak dengan ciri khas yaitu ketertutupan terhadap informasi siapa sebenarnya yang memiliki aset tersebut. Jadi yang saya mau sampaikan bahwa ini belum tentu seluruhnya terkait dengan penggelapan pajak sebenarnya gitu. Iya, memang belum tentu dan masih dilakukan investigasi mendalam gitu ya, tapi mungkinkah ada motif sebetulnya permainan antar elit saja yang berseberangan untuk mengungkap isu terkait Pandora Papers ini? Ya, kemungkinan itu tentu ada ya, mungkin sekali karena letak di mana negara suaka pajak ini berada beserta dengan jumlah aset yang terdaftar di negara tersebut sendiri kan juga cukup seksi untuk dijadikan komoditas politik ya. Gitu. Jadi mungkin sekali. Nah, isi spesifiknya ini kan seperti apa memang belum diungkapkan secara gamblang begitu ya. Tetapi jika dikaji dari beberapa gambaran sekilas yang dibocorkan, ini apakah ada korelasinya sebetulnya dengan industri bisnis tertentu yang diungkap dalam Pandora Papers ini? Bagaimana analisa Anda? Iya, biasanya memang industri tertentu memiliki preferensi untuk mendaftarkan asetnya di negara-negara suaka pajak, terutama aset yang sifatnya orang menghindar supaya tidak terekspos ke publik, seperti kepemilikan aset yang tidak liquid tapi dia secara nilai cukup besar, misalnya properti yang secara fisik dia cukup besar dan nilainya cukup besar sehingga ketika umum mengetahui orang tersebut memiliki aset tersebut mungkin menjadi sorotan publik. Industri tertentu yang memiliki preferensi untuk menempatkan aset di negara suaka pajak adalah industri keuangan atau industri yang melibatkan intangible ya. Ada aset tidak berwujud yang bisa memperoleh kekayaan sebetulnya dari pemanfaatan aset tidak berwujud ini, sehingga arus penghasilan dari aset tidak berwujud itu bermaksud disembunyikan ya gitu. Itu ciri khasnya ya, ciri khas industri yang mempunyai preferensi menempatkan aset di negara suaka pajak.
Bagaimana dengan isu money laundering juga sebetulnya? Money laundering terkait tadi preferensi yang tadi industri dalam tanda kutip ya, tentu karena money laundering ini sendiri industrinya sendiri ada, misalnya dari narkoba dan segala macam. Kalau industri seperti ini menempatkan asetnya di negara suaka pajak, tentu yang dihindari adalah keterbukaan dari kepemilikan aset ini yang difasilitasi oleh negara suaka pajak ini, sehingga orang tersebut tidak ingin otoritas di mana dia berdomisili mengetahui bahwa dia menyembunyikan aset di tempat tersebut yang diperoleh dari tindak pidana pokoknya. Nah, ini kan para elit memanfaatkan begitu ya negara-negara surga pajak atau tax haven. Nah, apa yang mereka tawarkan sebetulnya sehingga menarik para elit ini menempatkan dananya di beberapa negara tertentu ini? Yang fasilitas utama yang mereka tawarkan adalah mereka mampu menutupi akses kepada siapa sebenarnya pemilik aset tersebut, beneficial owner-nya. Itu sebetulnya manfaat yang utama yang dicari orang dari menempatkan dana di negara suaka pajak. Selain yang kedua adalah negara-negara suaka pajak ini sendiri mengenakan pajak 0% atas segala penghasilan yang diperoleh dari aset yang didaftarkan di negara tersebut. Seperti itu. Jadi yang menjadi top fasilitas yang diberikan juga kerahasiaan itu, begitu. Kerahasiaan informasi itu, siapa pemiliknya sebenarnya. Jadi bisa dikatakan memang ada tersedia industri kerahasiaan ini begitu ya? Kalau kita berbicara pada periode sebelum negara-negara 159 negara per November 2019 itu menandatangani Automatic Exchange of Information, saya bisa katakan ya ada negara-negara suaka pajak ini memberikan ketertutupan, secrecy lah terhadap informasi siapa beneficial owner ini. Tapi memang sejak diinisiasi oleh negara-negara yang tergabung dalam OECD untuk berkomitmen menyelenggarakan pertukaran informasi secara otomatis atas informasi untuk keperluan perpajakan, di mana negara-negara suaka pajak tersebut sendiri sudah berkomitmen juga untuk terbuka dan bersedia untuk melakukan pertukaran informasi untuk keperluan perpajakan. Jadi kan kita lihat cut off-nya ya, sebelum 2019 ya mereka mungkin masih memberikan fasilitas itu. Sejak 2019 ke atas sebenarnya mereka sudah berkomitmen untuk melakukan keterbukaan informasi ya. Tapi kan keterbukaan informasi ini belum tentu memang benar-benar terjadi begitu ya, karena kita tahu semua negara sedang berjuang menghadapi pandemi. Apakah itu juga bisa dikatakan sebagai pemicunya? Terlebih lagi kalau kita melihat tadi tax 0% ini memang ditawarkan lah kepada para elit. Tapi apa yang menjadi keuntungan dari sisi negara pemberi tax haven ini sendiri? Ya, jadi ciri-ciri khas dari negara tax haven country ini sebetulnya kan dari segi skala mereka bukan negara kecil, bukan negara besar maksudnya, negara kecil pada umumnya. Jadi mereka memang mereka mau memberikan fasilitas itu kalau mereka sendiri tidak memperoleh penghasilan berupa pajak dari situ kan, pertanyaannya itu. Jadi memang yang mereka harapkan memang sebetulnya dari penghasilan dari servis yang diberikan untuk memfasilitasi ini gitu. Motifnya memang bukan untuk menarik pajak karena mereka sendiri mengenakan tarif pajak 0% gitu kan. Tetapi setidak-tidaknya industri itu bertumbuh di situ dan memberikan penghasilan terhadap negara tersebut, terhadap penduduk di negara tersebut begitu. Oke, Pak Ruben, kalau kita ingat 2016 lalu itu ada namanya Panama Papers. Nah, kalau dibandingkan dengan Pandora Papers ini apa bedanya dan apakah nanti hasilnya
tindak lanjutnya tidak ada juga seperti Panama Papers. Jadi perbedaannya yang kita bisa bandingkan adalah pada saat Panama Papers memang bocorannya hanya dari satu firm ya waktu itu, Mossack Fonseca kalau saya tidak salah. Sementara satu firm yang memberikan jasa untuk pendirian maupun manajemen bagi kliennya yang hendak mendirikan perusahaan cangkang di negara suaka pajak ini. Sementara yang Pandora Papers ini kan kita bisa melihat bahwa sumber bocoran itu sendiri tersebar dari beberapa puluh perusahaan penyedia jasa tersebut. Nah, kalau kita lihat apakah memang pada saat Panama Papers ini ditindaklanjuti oleh otoritas yang seharusnya berwenang, memang yang kami ketahui memang tidak ada pengumuman secara terbuka oleh otoritas mengenai tindak lanjut ini. Cuma memang kalaupun itu tidak diumumkan secara terbuka, memang kami bisa memahami mungkin itu terbentur oleh kerahasiaan informasi yang diatur di dalam, misalnya Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan juga kan memberikan aturan bahwa ada informasi yang tidak bisa disampaikan kepada umum mengenai wajib pajak tertentu ya, bisa dipahami seperti itu mungkin ya. Nah, mengingat ada beberapa nama yang tercatut di dalam Pandora Papers ini adalah elit-elit yang ada di Indonesia. Apakah perlu rekomendasi Anda bahwa pemerintah Indonesia harusnya dapat segera juga melakukan respon dan menyikapi ini dengan menginvestigasi langsung apakah betul hasil pun juga data laporan dari Pandora Papers ini? Ya, secara umum mungkin sejak kalau bisa ditarik ke belakang, memang kan isu perpajakan ini, isu keterbukaan perpajakan ini sudah digaungkan oleh pegiat perpajakan maupun pegiat masyarakat agar pejabat-pejabat publik mau membuka informasinya mengenai kewajiban perpajakan yang disampaikan. Ketika misalnya kampanye presiden, banyak pegiat masyarakat yang juga mengencourage para kandidat untuk membuka informasi perpajakannya. Nah, yang mau saya sampaikan adalah isu perpajakan bagi pejabat seharusnya bukan dilihat menjadi suatu isu negatif, melainkan sebagai isu keterbukaan yang justru diharapkan ketika pejabat publik atau calon pejabat publik itu sendiri dengan kesadarannya sendiri mau mengungkapkan mengenai informasi perpajakan, itu merupakan suatu nilai positif yang bisa diterima oleh masyarakat. Nah, kalaupun sekarang juga otoritas mungkin mengambil sikap untuk mencoba meneliti mengenai kesahihan informasi yang dilaporkan yang dibeberkan di dalam Pandora Papers ini, mungkin juga itu bisa dilihat dari sudut pandang bagi si politisi tersebut sendiri bisa dilihat sebagai tidak perlu dikhawatirkan berlebihan, tetapi bisa dilihat sebagai justru hal yang positif bagi pejabat tersebut atau politisi tersebut, bahwa pada dasarnya politisi tersebut sendiri juga tidak ada masalah juga, karena sebenarnya informasi perpajakan ini sendiri sesuatu yang keterbukaan atas informasi perpajakan sendiri, sesuatu yang mestinya bisa dilihat sebagai hal yang positif bagi masyarakat, justru menambah citra positif bagi politisi tersebut. Oke, artinya perlu untuk diinvestigasi begitu ya, untuk membuktikan data laporan yang dikatakan bocor ini. Tindak lanjutnya nanti seperti apa? Apakah dampaknya memang misalnya ada komitmen harus mengembalikan sejumlah dana ataupun juga aset yang dari luar negeri itu kembali ke Indonesia, ataukah memang harus diproses hukum? Kalau ditindaklanjuti secara normatif di ketentuan yang perpajakan yang berlaku, memang sebetulnya kan otoritas pajak memiliki hak atau kewenangan untuk menelusuri ketika otoritas memiliki informasi data perpajakan mengenai
informasi data mengenai perpajakan atas seorang wajib pajak. Berdasarkan penelusuran mengenai informasi dan data tersebut, tentu otoritas bisa menentukan langkah-langkah apa saja yang perlu diambil. Bisa berbentuk pemeriksaan, bisa bentuk pemeriksaan bukti permulaan, atau bahkan ditingkatkan sampai ke penyidikan. Nah, langkah-langkah yang diambil itu tentu akan sangat tergantung dari kesimpulan apa yang diperoleh dari tahapan-tahapan yang sejak awal dilakukan oleh otoritas dalam rangka menindaklanjuti informasi dan data yang diperoleh ini. Tentu tidak serta-merta langsung kita bisa mengambil kesimpulan ini langsung ke penyidikan. Ada tahapan-tahapan menuju ke sana. Baik, kita tunggu seperti apa nanti hasil investigasinya dan pengungkapan secara gamblang begitu ya kalau memang dikatakan bahwa data dari Pandora Papers ini bisa dipertanggungjawabkan. Terima kasih Pak Ruben sudah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Terima kasih, selamat pagi.